bapak saya ketemu itu dengan Gotham Chess yang kebetulan adalah YouTuber dengan 700.000 subscriber dan master internasional juga. Para pendukung Gotham Chess yang ada di Twitch, dia marah dengan bapak saya, disangkanya bapak saya menggunakan engine. Padahal saya pakai HP setrikaan. Nama Dadang Subur mendadak viral dan dibicarakan banyak orang. Ternyata pria Parubaya ini berhasil mengalahkan pecatur online dunia, Levi Rosman atau yang lebih dikenal sebagai Gotham Chess dalam permainan catur daring. Kabarnya Rosman juga seorang YouTuber ternama loh. Gara-gara hal tersebut, akun Pak Dadang yang bernama Dewa Kipas sampai diblokir pihak chess.com. Waduh. Anak Pak Dadang yakni Ali Akbar sempat menduga pemblokiran akun ayahnya dikarenakan fans Gotham Chess ramai-ramai melaporkan akun Dewa Kipas. Halo semuanya, selamat datang di Viral Podcast. Nah, bersama gue Ical Bayan di sini dan hari ini kita akan membahas suatu hal yang viral tentunya di Indonesia nih. Beberapa hari ini kita baru aja mendengar hal viral nih. Nah, viralnya itu tentang catur. Nah, katanya sih ada pemain catur asal Indonesia, pemain catur online yang di-ban akunnya. Wah, kok bisa ya? Gara-gara apa juga nih kok bisa ke-ban? Nah, gue udah terhubung dengan Pak Dadang selaku pemilik akun dari catur online itu dan putranya Mas Ali. Halo Mas Ali dan Pak Dadang. Halo, selamat siang. Siang, gimana nih Pak? Kesehatan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah keluarga sehat juga. Alhamdulillah. Nah Mas, Pak, kemarin kan habis viral nih soal catur ya, catur online ya, melawan pemain online juga asal Amerika ya Pak? Iya betul. Nah, itu kronologisnya gimana sih kok bisa sampai viral? Oh ini, jadi saya ceritakan ya. Jadi kan itu bapak saya ini mantan pemain catur lah, mantan pemain turnamen gitu. Terus dia udah lama nggak main. Suatu saat saya kenalkan ini sama chess.com, aplikasi catur online. Jadi kita bisa bermain melawan orang lain gitu secara online. Jadi lawannya pun kita cari secara random. Jadi kita pencet, nanti dia dicarikan lawan acak, lalu kita langsung bertanding. Oke. Suatu saat bapak saya ketemu itu dengan Gotham Chess yang kebetulan adalah YouTuber dengan 700.000 subscriber dan master internasional juga. Bapak saya tidak tahu itu siapa karena awalnya cuma asal aja main catur, iseng-iseng main gitu. Iya. Bapak saya bisa menang, Pak Dadang bisa menang. Terus karena Gotham Chess ini dia YouTuber dan juga Twitch streamer, siaran pertandingan caturnya itu disiarkan secara live di Twitch TV. Tonton oleh ratusan hingga ribuan pendukungnya Gotham Chess itu, penontonnya. Fansnya Gotham Chess ya? Ya. Nah, kebetulan bapak saya ini kan berhasil mengalahkan Gotham Chess itu. Para pendukung Gotham Chess yang ada di Twitch, dia marah dengan bapak saya, disangkanya bapak saya menggunakan engine. Menggunakan melawan, padahal kan itu tengah malam juga ya, buat apa juga kan. Iya. Mereka mengirim head message ke ayah saya banyak berkumpul. Tapi ya karena ayah saya juga kurang mengerti Inggris, jadi tidak diabaikan, tidak begitu mengerti pesannya apa. Nah, seketika juga para pendukung Gotham Chess itu melaporkan akun ayah saya, laporkan atas kecurangan, sampai ada ratusan pelaporan. Akhirnya pihak chess.com bertindak kalau akun Dewa Kipas ini akan diblokir atas kecurangannya tersebut. Padahal itu cuma istilahnya hanya tuduhan saja yang tidak benar. Oh, ini tuduhan dari itunya berarti ya, dari para fansnya ini ya? Dari fansnya, dia pakai sistem report chess.com, akhirnya mereka bertindak seperti itu. Oh gitu, berarti gara-gara ketidakpahaman si fansnya ini ya, tiba-tiba main asal banned aja gitu, asal report ya. Nah terus itu karena emang random aja ya main di chess.com? Main di chess.com itu kayak random aja bakal ketemu sama lawan mainnya itu ya?
kita bisa disetting waktunya, apakah kita mau main catur yang 10 menit, mau yang 5 menit, atau yang cepat. Kan kalau ayah saya ini, kalau 5 menit 1 menit itu udah agak capek lah istilahnya, terlalu intens. Jadi dipilih 10 menit saja. Bapak saya 10 menit, dia 10 menit, jadi 20 menit totalnya. Dan itu nggak tahu juga kalau disiarin atau emang tahu itu disiarin secara live streaming? Kan gini, kejadiannya itu hari Selasa jam 11 malam. Bapak saya bisa dia tidur, lalu jam 11 malam bangun iseng lah, coba iseng main 1 ronde gitu ya. Nggak tahu lawannya siapa. Awalnya juga main random, nggak peduli lawannya siapa, cuma dicek negaranya. Wah ini orang Jerman, dia bermainnya bagus. Ini orang Rusia, gitu aja. Sampai ya gitu. Nggak pernah melihat lawannya siapa bapak saya. Oh bisa gitu ya. Kalau di chess.com sendiri katanya ada skor-skor gitu ya. Kalau boleh tahu skornya Pak Dadang berapa nih di chess.com? Kalau relatif gini Bu, kalau udah 2000, kalau perempuan 2000 itu udah master, 2100 FIDE master, 2200 international master, 2300 grandmaster atau perempuan. Oke. Elo rating itu dia anggap aja kemampuan seseorang dalam catur elo rating itu. Iya, Nah, ketika elo tertentu, kita akan mendapat apa tuh, dan kita sudah mengikuti beberapa turnamen. Nanti kita akan mendapat gelar itu, entah itu master nasional, FIDE master, internasional. Kalau saat dulu sering bertanding, mungkin sekitar 2000 lebih gitu. Cuman saat pertama kali main chess.com itu kan bukan dipaksa, jadi diharuskan mulai 800 ya. Oke. Istilahnya itu karena kita baru pertama kali bisa main, kan harus tuh mulai dari 800 itu. Jadi karena skillnya juga udah lebih dari itu, terus aja main berkali-kali karena skillnya langsung naik ya skornya. Jadi bisa menang sampai puluhan kali, main puluhan kali sehari seperti itu. Jadi bisa meroket sampai akhirnya mencapai 2300 itu dan bertemu dengan Gotham Chess. Oke, Pak, Bapak sendiri udah berapa lama main di chess.com ini? Baru sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Tapi baru bisa main online 3 minggu yang lalu. Oh, oke. Sekarang kondisi akunnya gimana nih, Pak? Apa masih ada akunnya atau udah nggak pakai sama sekali? Nah, sebenarnya kan udah diblokir, kan sebenarnya udah diblokir. Ini saya udah mendapat tawaran untuk mau dibuka lagi atau tidak. Tapi ayah saya mau main lagi, jadi tidak usah lah. Main ke yang lain berarti ya, ke website yang lain. Saya ingin berhenti main catur. Kemarin itu sebenarnya udah berhenti, istri saya udah marah-marah, cuma iseng. Bapak dimarahin gara-gara main HP mulu ya, Pak? Nah itu tuh benar tuh. Apa tuh? Bangun habis subuh main HP, habis sarapan. Waduh. Kalau boleh tahu nih, Pak, soal catur lagi nih. Bapak berarti udah lama banget ya Pak main catur, Pak? Oh, sejak SMP, Bu. SMP, wow. Itu udah ada memenangkan juara apa aja, Pak? Atau gimana? Coba bisa diceritain, Pak. Kalau untuk daerah-daerah udah sering kan saya kerja di BUMN, Bu. Oke. Di BUMN, jadi kan saya pernah juara se-Jawa Barat di BUMN, juara se-Singkawang, se-Kalimantan Barat udah pernah gitu saya. Oh, Pak itu udah juara 1 udah pernah, juara 3 udah pernah, juara 5 udah pernah, 7 pernah. Terus kejuaraan kelurahan pernah juga, kecamatan pernah. Kalau Mas Alinya sendiri main catur juga nggak? Oh, nggak dibolehin sih, Pak. Karena sebetulnya Bapak lebih dari Bapak, sebetulnya Ali itu. Bahkan waktu di Singkawang, asal datang kan waktu itu seleksi, dia masuk. Datang aja mau dikasih upah itu dia dulu. Sama Dr. Robert itu kasih, tapi tidak diperbolehkan. Nah Pak, kalau boleh tahu kan tadi dari SMP nih Pak, minat main catur. Nah itu awal mulanya tertarik di catur itu gimana Pak? Ya iseng aja kan, tetangga suka pada main gitu. Tapi jadi saya main catur di situ kan otodidak lah main. Kalau di RW saya sering juara, tapi setelah main dengan saya papan paling bawah gitu. Akhirnya disarankan teori. Dan teori itu ya harus benar, ensiklopedia bagus, openingnya harus nyambung, bangunan-bangunan itu. Awalnya dari situ terus belajar dari buku-buku, tapi tidak seakurat sekarang kan teknologi canggih, jadi lebih mudah mengerti.
Jadi latihannya juga bukan lewat buku lagi, tapi latihan langsung melawan bot, lawan komputer. Keakurasiannya lebih yakin gitu cara-caranya itu. Beda dengan buku. Kalau buku banyak kurang bagus itu buku tuh. Walaupun satu lemari tapi nggak sebagus komputer itu, yang sekarang yang main kayak gini. Berarti saat bermain catur tuh Bapak juga bisa bisa membaca lawannya itu ya Pak? Kalau ketahuan Bu, kalau langkah-langkah otodidak ketahuan, tapi kalau langkah-langkah yang bagus ketahuan. Ketahuan Jadi langkahnya gitu ya, permainannya istilahnya ya. Iya, sebetulnya gini, dalam catur itu ada kan, pertama kan ada IQ juga, ada karakter. Kita kan tahan emosi, karakter, terus latihan, hafalan, terus fisik lah gitu. Jadi latihan dan hafalan itu gini, maksudnya latihan itu setelah kita hafal opening, bangunan umpamanya ada sisilan defense, ada karokan defense, Perancis, ada gambit menteri, gambit raja, itu kan. Setelah kita menghafal itu, setelah hafal itu baru babak tengah. Babak tengah itu kan harus sambungannya Bu. Kalau zaman dulu kan kita belajar lama, udah nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan belajar kan dari komputer, tahu kalau komputer melangkah kata gitu, setiap melangkah berusaha mengancam atau menutup jalan. Jadi dikunci terus sampai dia orang sesek gitu, istilahnya gitu. Itu udah, kalau sekarang sering berlatihnya lawan komputer gitu. Oke. Dari pertanding lawan komputer, dia tuh langkahnya dikembalikan ke awal, lalu setiap langkah-langkahnya itu dicatat dalam buku. Setiap kali pertandingan, langkahnya dicatat dalam buku. Lalu difficulty dari komputer itu ditambahkan, bertanding lagi, dicatat lagi, sampai akhirnya menghasilkan buku hasil catatan permainan ayah saya gitu lawan komputer. Maksudnya main dengan beberapa yang relatif tinggi, sampai mencapai yang paling terakhir rating Grandmaster. Kalau saya main dengan Grandmaster Remis, itu saya catat semuanya. Bahkan saya kalahkan sampai 4 kali. Sehingga catatan manual saya itu untuk dibuka kembali. Sehingga yang maksud saya itu, jadi hafalannya itu di situ. Jadi kalau udah lari ini harus begini jalannya. Kalau kurang pas abjadnya, itu agak temponya kurang bagus. Kalau sebenarnya kalau lawan yang agak rendah, kita bisa menguasai gitu. Bisa mengunci punya orang gitu. Kalau dia melanggar yang saya main dengan komputer kurang bagus, kita bisa mengunci orang gitu. Tapi pas melawan Gotham Chess sendiri Pak, itu gimana taktiknya Pak? Pas melawan Gotham Chess ini bisa sampai menang? Pas dari babak tengah, kebetulan ada kombi itu. Kombinasi itu ada kombi itu yang kayaknya menguntungkan saya yang di pihak hitam. Hitam menguntungkan, sehingga kombinasi itu jadi langkah komplikasi gitu. Itu menang lawan Gotham Chess itu berapa kali atau sekali permainan udah menang atau gimana? Oh, sekali aja. Sekali permainan. Waktu itu pernah ada di netizen ngomong, ini Saka kenapa Dewa Kipas waktu dia jarak antar langkah cuma 10 detik saja. Kata dia itu jarak antar langkah itu 10 detik aja katanya. Boro-boro 10 detik, bahkan terakhir itu Gotham Chess udah 3 menit lagi, saya 2 menit. Karena saya banyak memikir itu. Langkah untuk setelah itu kan akan gerak cepat saya gitu. Tapi nggak tetap. Bahkan saya yang dicurigai ada langkah-langkah waktu dia menteri makan kuda saya. Kan ada dimakan kupion. Kata dia tuh, kenapa Dewa Kipas nggak dimakan sama pion? Itu curiga. Kalau bukan pemain catur nggak bisa gitu. Semua pemain catur, ribuan pemain catur, pasti menteri saya akan membunuh daripada pasti taktiknya bakal kelihatan gitu Pak, karena punya strategi sendiri gitu ya Pak. Iya, udah jelas itu mah sangat lah gitu. Itu kan dia, jadi tempo saya menang. Kalau saya pion makan itu besar, masih lama, bahkan bisa kalah waktu saya gitu. Tapi kalau saya menteri saya melangkah, itu benar-benar dia udah tempo saya bagus gitu. Tempo jadi dia nggak ada jeda untuk bernapas dia gitu. Jadi ini karena dari Gotham Chess-nya di streaming, terus banyak yang nonton, jadi si yang nonton ini nih nyerbu akun Dewa Kipas ini ya, diserbu sama fansnya Gotham Chess ini ya.
Iya, Jadi, jadi Stockfish betul. jadi apa tuh akunnya diserbu. Tapi akun downcast.com itu kan ada dalam pertandingan itu ada fitur inbox, ada pesan. Jadi kita buka inbox, dia buka inbox, itu head message semua isinya, isi pesan benci semua, isi tuduhan. Tuduhan ya. Tanpa bukti gitu. Iya. Padahal saya pakai HP setrikaan. Nah, Mas, gimana nih pas dapat message banyak dari fansnya, si Gotham Chess itu kan sampai akunnya di report bareng-bareng itu gimana perasaan Mas sampai bisa upload bikin status di Facebook gitu? Dia belum tahu. Ali itu belum tahu. Saya, udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya memang saya caturnya iseng aja, biar tidak bertengkar lagi dengan istri gitu. Biar nggak kesering. Biar sering. Itu seakan kayak dapat hidayah gitu, main gitu atau dilarang gitu. Tapi anak saya mungkin tidak terima. Masa tahu saya makan dengan HP setrikaan, disangka main pakai hebat gitu. Nah, maka dia dikira main pakai komputer gitu ya, nge-cheat gitu ya Pak. Saya nggak dianggap, teman anak saya nggak terima. Sampai menjadikan diri persona itu waktu itu. Seperti Ali, jangan gini-gini Ali. Enggak Pak, sakit hati Bel. Sakit hati apaan? Nah, Pak Dadang sama Mas Ali sendiri nyangka nggak sih kok bisa sampai viral gini? Iya, saya juga kan tahunya cuma mau share lewat akun Facebook aja, cuma untuk teman-teman. Tapi malah makin menyebar sampai sekarang. Iya, makanya saya juga kaget gitu. Dari sebenarnya malu. Karena kan pemain catur sangat banyak, teman-teman saya tuh istimewa lah gitu banyak. Iya. Bahkan yang diajarin viral legit sekali. Iya, Pak. Nah, setelah viral kan banyak dukungan dari netizen Indonesia kan ya. Setelah viral terus ternyata Dewa Kipas ini dicurangi, netizen Indonesia pada mendukung gitu nggak Pak? Iya. Jadi gini, kebetulan saya berhadapan kan kalau netizen Indonesia itu ada pakar catur, hobi catur, abang catur. Jadi tapi saya udahlah. Tapi kalau yang pakar catur ada apa? Begitu di setel pakai apa? Stockfish. Di setel itu memang langkah saya itu masih belum akurat gitu, masih ada yang Oke. Jadi sebelumnya bapak saya juga udah lihat analisa dari lewat YouTube Catur Talk Indonesia. Jadi bapak saya melihat analisanya dan beliau bilang di video itu kalau jika saja Dewa Kipas menggunakan engine, menggunakan komputer, pasti langkah yang dilakukan itu begini. Tapi ini dia langkah lain, menandakan kalau ini memang orang asli seperti itu. Itu aja. Oke. Pakar catur yang kita. Terus saya telepon ke Megaranto kan temennya itu. Iya. Kalau bantu saya, ini malu saya sebenarnya takut. Gini intinya Mas Mega, jangan sampai kancah percaturan di Indonesia ini jelek gitu dengan ini. Ini sebelumnya ini dihubungi oleh Grandmaster Catur Indonesia Susana Garanto. Jadi untuk klarifikasi segalanya gitu. Nah, supaya jangan sampai perpecahan catur Indonesia terutama jelek di mata RI. Iya. Karena kan itu hitungannya kayak seperti dilecehkan ya kalau misalnya dibilang main catur tapi nge-cheat atau curang gitu kan, Pak. Itu sangat pelecehan bagi pecatur Indonesia pastinya. Saya pesan ke Megaranto, Mas Mega, tapi ada baiknya. Apa baiknya? Pak Dadang. Ya baiknya gitu, ada positifnya itu. Jadi yang tadinya banyak awam, jadi tahu penasaran. Jadi nama ramai catur, dia ketawa gitu. Dan tertarik mencatur itu lah. Nah, Mas Pak, kan katanya nih si Gotham Chess ini setelah istilahnya ini kasusnya viral ya. Setelah istilahnya ini kasus ya, setelah kasusnya viral, terus si Gotham Chess katanya mau ngajak pemain catur Indonesia. Itu gimana tanggapannya? Jadi kan Mas Levi Rosman Gotham Chess namanya Mas Levi, dia menghubungi saya, katanya kasus ini kita selesaikan saja dengan damai. Dan katanya saya akan mengadakan istilah turnamen catur yang memanggil beberapa pecatur terkenal di Indonesia dan akan dibuatkan turnamen online seperti itu. Nah gitu, jadi duit sebagai taruh gitu persahabatan bergu gitu. Kalau misalnya nih Pak diajak main catur lagi sama Gotham Chess gimana Pak? Mau main lagi nggak? Sebetulnya sebentar, pihak sana juga udah nggak mau masalahnya. Malu. Pihak sana udah takut duluan apa gimana nih? Nggak juga Bu, kalau catur itu Pak, sorry ya ini saya. Sebetulnya kalau catur itu
bukan saya lebih bagus, bukan. Biarpun bagus. Kebetulan aja saya lagi bangunan waktu dimainkan, lagi di atas angin gitu. Tapi kalau kebetulan dia main bagus juga, mungkin bisa kalah gitu. Enggak maksud saya gantian kalah menangnya. Asal api gitu. Mungkin bisa, dan dia pun sama punya strategi sama gitu. Sama-sama belajar gitu. Apalagi dia kan udah tingkat internasional master gitu. Cuman kalau waktu itu saya lagi enak lah gitu, lagi dia bagus ya. Nah setelah ini viral nih Pak, Bapak masih mau main catur di chess.com lagi atau mau main di yang lain? Sebetulnya saya kemarin itu udah mau istirahat asli, tapi kalau main gitu hanya iseng sekali-kali lah gitu. Padahal Bapak udah dimarahin ya sama Mas Ali ya. Kan kasusnya udah selesai nih istilahnya. Nah ada nggak harapannya nih untuk mungkin dari Bapak atau Mas ke Gotham Chess atau dari chess.com-nya sendiri atau untuk masyarakat Indonesia nih? Kalau ada yang senang catur hobi, jangan sampai otodidak. Walaupun banyak kalah, tetap harus teori. Itu aja. Iya, berarti teorinya harus dipahami ya. Itu ada bukunya sedikit-sedikit, harus sedikit-sedikit belajar. Jadi agak cepet gitu. Kalau membangun rumah mah bisa sedikit-sedikit terus bertahap, lama-lama kan penasaran, begitu udah level menengah, dia masih paham gitu, cepet. Bahkan bisa pahami daripada yang udah jadi. Sekarang itu ada perangkatnya istimewa lah. Nah, ini pesan pribadi saya kepada pihak chess.com, tolong perbaiki sistem anti kecurangannya, karena direvisi. Karena data dan statistik mereka itu yang menganggap Dewa Kipas curang itu ternyata hanyalah kesalahan informasi. Seperti itu. Dan mudah terprovokasi sama netizen. Iya benar, jangan mudah terprovokasi ya. Kalau untuk Gotham Chess-nya sendiri ada pesan nggak Pak? Yang mau disampaikan mungkin untuk Gotham Chess? Sangat baik, santun sekali dia orangnya, baik itu. Sama sekali kita nggak ada masalah dengan Gotham. Gotham baik sekali, ini maksudnya Mr. Levi ya. Mr. Levi itu benar-benar hebat, santunnya baik itu. Bahkan mau membantu kita itu dia. Apa yang diinginkan kita dia mau diinginkan. Cuman kalau tadi udah nanti aja persahabatan kata dengan Indonesia. Gara-gara ini jadi dia ngajak bermain persahabatan dengan Indonesia gitu. Baik, terima kasih nih Pak Dadang dan Mas Ali ya udah meluangkan waktunya nih, udah mau sharing tentang studi yang viral ini kan, belakangan ini udah viral, udah mau klarifikasi juga, udah mau ceritain. Terima kasih waktunya Pak Dadang dan Mas Ali. Sama-sama, saya terima kasih. Ya terus ya Pak. Baik aja gitu kan. Kali apa juga apa-apa suruh yang baik-baik aja. Sehat terus Pak Ali dan Mas Dadang. Loh kebalik. Dadah. Nah itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Dadang juga Mas Ali yang kasusnya viral kemarin nih ya, yang tentang catur online yang katanya sih sampai diblokir itu. Nah Mas Ali dan Pak Dadang juga udah klarifikasi dan udah menceritakan kronologisnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Viral Podcast kali ini dan jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya. Dadah!